Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila. Di sini saya akan mengikuti ujian akhir semester perilaku organisasi dengan dosen Bapak Dedi Kusuma Habibi, SIP MPA. Langsung saja soal yang pertama. Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut? Yang A. Pengertian kelompok di dalam organisasi, klasifikasi kelompok, serta alasan bergabung dalam kelompok. Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Sedangkan klasifikasi kelompok, yang A, kelompok formal, yang sengaja dibentuk dengan keputusan manajer melalui suatu bagian organisasi. Yang B, kelompok informal, kelompok yang tidak dibentuk secara formal melalui struktur organisasi. Yang B, sebutkan dan jelaskan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama, faktor internal. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang yang berasal dari diri sendiri. Faktor eksternal, faktor yang mempengaruhi seseorang yang berasal dari grup organisasi. Yang C, bagaimana hubungan sebuah budaya organisasi dengan perilaku organisasi. Budaya sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku dalam sebuah organisasi karena budaya organisasi melibatkan ekspektasi, nilai, dan sikap bersama yang dapat memberikan pengaruh pada individu, kelompok, dan proses organisasi. Lanjut soal yang kedua, sebutkan apa saja teori atau konsep komunikasi yang kamu ketahui dan bagaimana teori tersebut diaplikatifkan dalam organisasi yang lebih efektif. Yang pertama, teori komunikasi Laswell. Yang kedua, teori komunikasi behaviorisme. Teori ini mencakup semua perilaku, artinya selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon perilaku manusia. Yang ketiga, teori komunikasi humanisme. Teori ini menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama. Yang keempat, teori komunikasi informatif. Teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan menggunakan media dalam komunikasi. Yang kelima, teori komunikasi uses and gratification. Teori ini dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam proses komunikasi. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik di dalam organisasi dan bagaimana mengelola konflik untuk kemajuan organisasi. Yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, perbedaan latar belakang sehingga membentuk pribadi yang berbeda, perbedaan kepentingan individu dan kelompok, perubahan nilai yang cepat, perubahan pola interaksi yang satu dengan yang lainnya, dan bagaimana mengelola konflik untuk kemajuan organisasi. Yang pertama, introspeksi diri. Yang kedua, mengevaluasi pihak terlibat. Yang ketiga, identifikasi sumber konflik. Selanjutnya, soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan sumber kekuasaan dalam organisasi dan bagaimana sumber kekuasaan dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Legitimate power, kesepakatan anggota bahwa individu dalam peran menentukan perilaku orang lain. Yang kedua, reward power, kekuasaan untuk mengontrol atau memberikan penghargaan ke pihak lain. Yang ketiga, corrective power, kekuasaan untuk memberikan hukuman. Yang keempat, expert power, untuk kekuasaan yang berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki individu. Yang kelima, referent power, kekuasaan yang diasosiasikan dengan karisma seseorang, dan bagaimana sumber kekuasaan dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Dengan pemberian perintah dan dituruti oleh bawahannya, berarti pemimpin atau manajer telah menggunakan kekuasaannya dalam organisasi. Selanjutnya, soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan pertimbangan apa saja yang bisa digunakan dalam merancang struktur organisasi yang efektif, serta bagaimana pengelolaan organisasi yang dapat meminimalisirkan terjadinya stres bagi pegawai. Yang pertama, kejelasan kedudukan dan koordinasi. Dalam hal ini, struktur organisasi dapat memperluas komunikasi. Yang kedua, kejelasan dalam jalur hubungan. Setiap anggota pekerja lebih efisien. Yang ketiga, kejelasan tanggung jawab. Yang keempat, pengendalian dan pengawasan agar tercapainya tujuan suatu bisnis. Memahami gejala stres kerja karyawan. Yang kedua, rutin mengadakan sesi one-on-one. Yang ketiga, tidak multitasking. Yang keempat, menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Yang kelima, beri penghargaan atas kerja yang dilakukan.
Sekian, terima kasih Bapak telah memberikan UAS ini kepada saya dan teman-teman. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.